Shalom Pak, perkenalkan nama saya Intan Amelia, NIM 2101040448, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, mata kuliah Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, dosen pengampu nasib tua Lemban Gaul ME. Baik, saya di sini akan menerangkan atau menjelaskan tentang hasil UTS saya. 1. Jelaskan hal penting yang membedakan pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jawabannya, pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah di bawah Kementerian Agama yaitu pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui pelajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Sedangkan pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yaitu proses pelaksanaan belajar dan mengajar sudah menggunakan teknologi dan mudah mengakses informasi atau pelajaran melalui media sosial. 2. Mengapa praktik manajemen pendidikan dasar dan menengah di Indonesia harus sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan dasar dan menengah? Praktik manajemen pendidikan dasar dan menengah di Indonesia harus sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan dasar dan menengah, yaitu standar kompetensi kelulusan, kedua, standar pengelolaan, yang ketiga, standar isi, keempat, standar proses, 5, standar penilaian, 6, standar pendidik dan tenaga kependidikan, 7, standar sarana dan prasarana, 8, standar biaya, yaitu harus dilaksanakan dalam satuan pendidikan untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu dan proses pembelajaran pada sistem pendidikan dasar dan menengah dapat terselenggarakan dengan baik. Ketiga, dalam praktik manajemen berbasis sekolah, kepala sekolah memerlukan kompetensi. Jelaskan kompetensi apa saja yang diperlukan kepala sekolah dalam mengelola sekolah sebagai satuan pendidikan dasar dan menengah. Kompetensi yang diperlukan kepala sekolah dalam mengelola sekolah sebagai satuan pendidikan dasar dan menengah. 1. Kompetensi kepribadian, yaitu integritas kepribadian yang kuat, berkeinginan mengembangkan diri, terbuka, dan minat dalam menjalankan jabatan sebagai kepala sekolah dan memiliki sikap dan perilaku yang baik dan memiliki rasa tanggung jawab. 2. Kompetensi manajerial, yaitu proses pengelolaan dari kepala sekolah dengan melakukan perencanaan, mengelola, memberdayagunakan, mengembangkan, menetapkan, menciptakan, dan mengkontrol kegiatan atau manajemen yang ada di sekolah dasar dan menengah secara efektif dan efisien. Yang ketiga, kompetensi kewirausahaan, yaitu kemampuan menciptakan sesuatu yang baru secara kreatif dan inovatif untuk mewujudkan nilai tambah yang bermakna untuk kepentingan pendidikan yang bersifat sosial, bukan untuk kepentingan bisnis yang komersial kan sekolah. Keempat, kompetensi supervisi, yaitu kemampuan kepala sekolah senantiasa mempelajari secara objektif dan terus-menerus masalah-masalah yang dihadapi guru dalam melaksanakan tugasnya. Yang kelima, kompetensi sosial, yaitu kemampuan kepala sekolah dalam berkomunikasi, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain dengan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang keenam, kompetensi kepemimpinan, yaitu kemampuan kepala sekolah mengelola visi, komunikasi, kepercayaan, dan komitmen atau kemauan untuk mengambil risiko. Nomor 4, aktivitas manajemen pendidikan dasar dan menengah
dimulai dengan perencanaan. Bagaimanakah perencanaan di sekolah seharusnya dilaksanakan sehingga sekolah tersebut memiliki rencana strategis sekolah? Perencanaan di sekolah seharusnya dilaksanakan yaitu untuk memberi arahan dan bimbingan kepada para pelaku pendidikan dalam rangka menuju perubahan atau tujuan yang lebih baik atau peningkatan dan pengembangan dengan risiko yang kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. Rencana strategis sekolah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang diinginkan. Rencana strategis memuat penetapan visi dan misi, penetapan tujuan, perumusan sasaran, dan penentuan strategis. Yang kelima, sebuah desa memiliki sekolah dasar pelita kasih. 5. Sebuah desa memiliki sekolah dasar pelita kasih yang tidak terkelola dengan baik, di mana berlokasi di daerah banjir. Padahal sekolah tersebut memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten. Selain itu, pemerintah dan masyarakat memberikan dukungan untuk kemajuan sekolah tersebut. Uraikanlah analisis SWOT sekolah dasar pelita kasih dengan mempertimbangkan kondisinya tersebut, dan buatlah rencana strategis apa yang bisa diambil untuk mengatasi permasalahan sekolah tersebut. 1. Analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu sekolah dasar pelita kasih memiliki pendidik dan tenaga pendidikan yang kompeten. Yang kedua, weakness atau kelemahan, yaitu sekolah dasar pelita kasih tersebut tidak terkelola dengan baik. Yang ketiga, threats atau ancaman, yaitu siswa tidak dapat memperoleh pendidikan dengan baik dan layak. Yang keempat, opportunities atau peluang, yaitu pemerintah dan masyarakat memberikan dukungan kepada pihak sekolah. Kepala sekolah tersebut terkelola dengan baik, maka rencana strategis yang dapat diambil dalam mengatasi masalah tersebut adalah pemerintah maupun masyarakat harus memberikan dukungan ataupun dana untuk membangun sekolah tersebut supaya peserta didik dan tenaga pendidikan bisa memperoleh pendidikan dengan layak dan untuk memajukan sekolah tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan pemaparan hasil UTS saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom.